Tuhan perlihatkan seperti dihadapkan dengan sebuah tembok yang besar. Lalu dalam penglihatan saya itu ada tangga yang berdiri. Di tangga itu tidak menempel kepada tembok tersebut. Dia hanya berdiri saja. Terus aku tanya Tuhan, Tuhan maksudnya apa ya? Tuhan katakan, untuk semua kairos, perhatikan dengan apa yang kau lihat. Mungkin seolah-olah itu seperti jalan keluar, seperti jalan yang datangnya dari Tuhan. Tapi sesungguhnya tangga itu tidak menopang. Karena ketika kalau kau naiki tangga itu, mungkin aku akan jatuh, bukan malah melewati tembok itu. Itu saja Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan ya. Supaya kita tetap memiliki fondasi yang kuat, pijakan kita pastikan itu adalah dasarnya adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Baik. Ada lagi? Pak Risto mau menanggapi? Atau karena Pak Risto lagi kepenuhan ini? Kalau menanggapi sih enggak sih. Cuman tadi saya baru dibukakan artinya yang saya lihat. Jadi makhluk itu yang menaiki makhluk besar putih yang menaiki Monas itu adalah COVID Omicron itu loh. Jadi emang kasusnya kan lagi naik ya di Jakarta. Tapi dia nggak naik sampai ke atas sih. Nggak, baru setengah aja gitu. Tapi udah ada intervensi dari Tuhan gitu. Dan intervensi itu berupa pemulihan dari ya itu tadi yang air yang jernih itu gitu. Jadi mungkin si jahat sedang mereka-rekakan sesuatu yang buruk, tetapi Tuhan akan buat itu menjadi gagal gitu. Jadi bakal ada pemulihan di Jakarta. Itu. Amin. Kita imankan, kita menahan kekuatan musuh. Tidak ada yang membahayakan kota kita. Karena orang benar pasti punya pengaruh. Ya, doa-doa kita pasti Tuhan jawab. Baik. Kalau tidak ada lagi, atau ada, silakan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Baik. Kalau tidak ada lagi, Tuhan percayakan kepada saya ketika dalam menyembah begitu kuat roh Tuhan ya. Saya melihat bagaimana Tuhan menabiskan kita. Dan saya mendengar satu suara yang begitu jelas dan dia berkata bahwa apa yang kau baca tentang roh Tuhan itu berkuasa atas Simpson, roh Tuhan berkuasa atas Daud. Dan sama juga Yesus ketika di sinagog mengambil kutipan Yesaya 61, roh Tuhan ada padaku. Tuhan bilang, nak, tanda orang yang dipenuhi roh Tuhan, kalau engkau melihat Kairos dipenuhi roh Tuhan, cuma satu tandanya. Melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak diri sendiri. Kerinduan, kesukaan kita, sama seperti Yesus. Hanya ingin menceritakan kasih Bapa, kebaikan Bapa. Bagaimana supaya orang melihat dan mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Rasul Paulus juga dipenuhi oleh roh Tuhan. Dia selalu membawa, kematian daging, membawa salib Kristus kalau kita baca di dalam kisah para rasul. Dia membawa kematian daging. Dan orang kalau dipenuhi roh Tuhan, Kairos, tandamu di tahun ini kalau engkau dipenuhi roh Tuhan. Yang pertama adalah apa? Kehendakmu tidak ada lagi manifestasinya. Tetapi kehendak Tuhan. Ya, taat dan setia. Yang kedua, saya melihat dalam penyembahan, ya, saya melihat di sini banyak anak-anak muda yang ikut ibadah Zoom kita malam ini. Saya melihat ini waktu Tuhan di mana Tuhan akan pakai kalian. Gunakan waktu yang ada.
semaksimal mungkin memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Dimanapun kalian berada, tetap terkoneksi dengan Tuhan. Hari ini kalian nggak mengerti. Tapi ada satu masa nanti Tuhan akan membawa kalian kepada promosinya Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan saya kepada Kak Marta, tetaplah hatimu bersyukur dalam segala hal. Engkau adalah seorang menara doa di tengah-tengah perusahaan. Itu sebabnya menara doa itu kan, diterpa apapun, bulldozer, kayak apalah namanya, tetap harus kuat. Kalau enggak, roboh itu menara. Jadi kakak harus kuat. Terus Tuhan ingatkan juga tadi bagaimana Kak Eva kan tadi ada orang yang dipeliharakan Tuhan. Kalau saya melihat bagaimana kakak membuat sebuah pena seperti ini. Dan kakak menulis di pekerjaan kakak itu. Pena kakak ini begitu penting. Saya nggak tahu apakah nanti kelak tanda tangan kakak itu begitu penting buat bangsa ini. Apakah kakak salah satu anak Tuhan yang menjadi penentu sebuah keputusan. Tapi Tuhan bilang hari ini roh Tuhan ada padamu. Yang akan memampukan engkau untuk melakukan sampai di garis akhir. Engkau akan keluar dari perusahaan atau dari kantor kakak di posisi di mana bangsa ini akan melihat tanda tangan. Tuhan memberkati. Nah, lalu Tuhan bilang kepada Bang Joni, tetap bersyukur ya Bang, bersukacita sekalipun baru meletakkan anaknya di Malang. Anak yang abang tinggalkan ini akan menjadi besar di zamannya. Bersiaplah, Tuhan memberkati. Kalince Bang David, saya melihat pelayanan kalian tetap pertajam karunia dan kebenaran. Bukakan firman kepada orang-orang yang terluka. Saya melihat banyak orang yang terluka. Luka batin, luka hati. Dan bahkan saya coba mau ingatkan Bang David sama Kak Lince, kalau nanti manifestasi roh, jangan terlalu diladenin ya. Kalau saya berdoa hari ini, saya menubuatkan Tuhan bisa membuat, Tuhan memberikan kepada Bang David dan Kak Lince roh yang bisa membedakan. Roh yang membedakan. Ya, dari tangisan, air mata, abang kakak tahu kalau orang itu rohnya apa. Saya melihat nanti akan masuk yang namanya perdukunan, bahkan dukun sendiri pun masuk sama kalian. Dia akan seperti coba untuk menyerupai, sepertinya dia dipakai Tuhan. No. Dia bukan dipakai Tuhan, dia dipakai iblis. Itu sebabnya berhati-hati, berjaga-jaga. Dan ingat, Bang David punya pengalaman bagaimana dulu pun ketika Bang dinubuatkan salah satu hamba Tuhan kurang suka. Hati-hatilah dalam menyampaikan pesan Tuhan ketika orang itu pun sepertinya bebal, tetap memiliki hati yang lembut, perkataan yang manis. Ya kan, kadang-kadang kita kan sebagai hamba Tuhan ini kan sebel juga nih orang yang nggak dengar-dengar juga ya, kasih palu sekali ya, gitu. Atau punya hati hamba, abang harus punya hati gembala. Biarkan Kak Lince yang menjadi seorang yang dipakai Tuhan kenabian. Jadi imbang. Kalau dua-dua nabi nanti, jadi repot kita di Batam itu bisa repot itu. Ya. Nah, baik teman-teman semua, kita akan masuk di dalam dosa syafaat. Bu Pipin, tetap bergembira hati Bu Pipin ya Bu. Saya melihat Bu Pipin diberikan sukacita sama Tuhan, diberikan kekuatan, roh Tuhan ada sama Bu Pipin. Sehingga Bu Pipin akan mampu melewati hari demi hari, minggu, bulan, dengan tangan Tuhan yang kuat. Ini saja, Tuhan memberkati, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mungkin teman-teman ada yang mau doakan, silakan. Saya yang berdoa malam ini.